kemudian berhari-hari berlarut terus melakukan pertengkaran terus di rumah, ya mental juga jadi terganggu. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua dan selamat bergabung bersama kami mahasiswa Universitas Kepulauan Tular di acara podcast Bhinneka Tunggal Ika. Di tempat ini saya tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh moderator, yaitu saya perkenalkan Bang Fikri Dian Fuzaki. Kali ini kita sudah bersama narasumber yang akan mengupas tuntas secara tajam terkait tema obrolan santai kita hari ini, mengenai pola pengasuhan anak yang tepat dalam perspektif antropologi, budaya, dan psikologi, yaitu Ibu Serepina Tiur Meida, Esos, MPD, MIKOM. Beliau adalah salah satu dosen pengampu antropologi di Fakultas Ilmu Hukum. Beliau juga praktisi pendidikan dan komunikasi dan salah satu alumni keempat di Lemhanas. Apa kabar, Bu? Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung di obrolan santai kita ini. Sama-sama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyerahkan kepada moderator kita. Saya persilakan Bang Fikri. Ya, terima kasih Bang Arwin atas kesempatannya. Selamat siang Bu Sere. Selamat siang. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa ya. Ya, terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang mengenai pola pengasuhan anak yang tepat dalam perspektif antropologi, budaya, dan psikologi. Tentunya setiap manusia ingin menikah dan mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia. Hadirnya anak di tengah-tengah pasangan suami istri merupakan kebahagiaan dari pasangan suami istri. Tapi tahukah Anda bahwa banyak orang yang ada belum mengenali tentang pola pengasuhan anak? Tentunya sama saya ya Bu, menikah tapi belum tahu bagaimana sih cara mengasuh anak yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu bersama Ibu Serepina Tiur Meida. Nah, bagaimana Bu kira-kira cara mengasuh anak atau biasa kita kenal dengan sebutan parenting. Parenting itu apa sih Bu? Dan parenting yang baik itu seperti apa Bu? Oke, baik, terima kasih Bang Fikri ya. Iya. Fikri ya. Kalau berbicara tentang parenting ya, banyak sekali yang harus kita kupas sebenarnya. Bisa per sesi ini bisa nanti kita lanjutkan ya. Tetapi karena kita kupas terkait tentang parenting, Ibu akan mencoba sedikit menjelaskan bahwa parenting itu sendiri adalah cara dan pola asuh ya. Pola asuh dari orang tua ya, dari orang tua, bagaimana cara mendidik gitu ya, mendampingi dan melihat perkembangan dari si buah kita ya, untuk kehidupan yang lebih bagus. Tumbuh kembangnya itu kita lihat ya, itu salah satu bagaimana parenting, itulah disebut dengan parenting. Tetapi kalau dikatakan tujuan dari parenting itu sendiri, bagaimana sih kalau yang baik itu seperti apa? Ya tentu kita harus mendampingi ya. Bu Herlin sudah menikah atau belum? Sudah menikah, berarti kan sudah perlu pendampingan yang khusus ya sama anaknya ya kan? Begitu kan. Kalau Bang Fikri? Belum ya, berarti baru rencana ya. Baru rencana. Nah, bagaimana cara kita untuk nanti menjadi orang tua atau memberikan pola asuh yang baik sama anak-anak kita? Ya salah satunya kita harus mendampingi dia, tidak hanya di rumah, tetapi bagaimana tumbuh kembang dia dari bayi sampai dia dewasa, ya kan? Kemudian kita memberikan pendidikan seperti nilai-nilai agama, ya, kerohanian, lalu bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu nanti pada saatnya dia akan tahu gitu. Itulah yang kita harus berikan kepada putra-putri kita. Itu yang paling utama, tujuan kita untuk menjadi orang tua yang memberikan pola asuh yang baik. Nah, seperti ini contohnya, salah satu dari studi kasus yang pernah Ibu baca ya, parenting itu sendiri ada yang tidak menjalankan pola asuh yang sesuai. Contohnya pada saat anak sudah tumbuh dewasa, tetapi tidak didampingi sama orang tua, karena dia merasa sudah dewasa, anaknya sudah dewasa, jadi tidak perlu didampingi. Padahal untuk dia tumbuh menjadi lebih kuat lagi, lebih mandiri, dia harus diberikan apa? Diberikan rangsangan yang positif terus kan, baik di pergaulan di luar maupun di dalam. Apalagi kalau sudah remaja ya, kalau tidak
memang harus ada pendampingan seperti itu, Bang. Berarti pendampingan itu mulai sejak bayi hingga dewasa, Bu, ya? Iya betul, iya. Kita harus mendampingi. Apalagi kalau termasuk cara yang salah ya, kalau udah dewasa tapi kita Biarkan. sebagai orang tua mau membiarkan. Iya. Itu bisa lepas kontrol nantinya. Betul, benar. Banyak sekali kan persoalan-persoalan di media juga banyak sekali ya, anak-anak yang tidak didampingi lalu dia melakukan atau perbuatan dan pertemanan yang tidak pantas kayak gitu kan bisa saja terjadi. Jadi nanti pun jangan sampai seperti itu ya kalau sama putra putrinya nanti. Gitu. Menarik, Bu, ya. Berarti parenting yang baik itu adalah pendampingan Iya, pendampingan. sejak bayi. Nah, bagaimana kalau kita lihat di era sekarang, banyak orang tua yang lebih memilih anaknya diasuh oleh babysitter. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang antropologi terhadap hal itu? Oke. Pernah dengar nggak ya katanya seperti ini, daycare, ya pernah nggak tuh daycare? Daycare itu sama seperti penitipan anak ya, penitipan anak di mana orang tua yang bekerja sibuknya dari pagi sampai malam, terus anaknya dititip dengan kelompok-kelompok anak yang mungkin yang bisa dikatakan masih balita ya, masih balita. Lalu itu dirawat oleh para petugas yang ada di daycare-nya itu. Bisa jadi seperti itu. Ya itu karena kesibukan dari orang tua. Tetapi kalau dikatakan bagaimana jika dilihat anak-anak diasuh oleh babysitter? Sebenarnya babysitter itu hanya untuk asisten ya, seperti asisten. Saya pernah merasakan pada saat saya, ini bagi pengalaman ibu ya, bagi pengalaman. Jadi pada saat ibu sudah menikah ya, pada saat ibu menikah, lalu ibu melahirkan, lalu ibu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan di luar, itu ibu ikut sertakan putri saya ikut sertakan. Pada saat saya kuliah lanjutan S2 pun di UNJ, saya ikut sertakan anak saya untuk ikut kuliah. Jadi saya mencoba jangan melepas kontrol saya ke dia gitu. Walaupun di rumah itu ada babysitter ya atau asisten rumah tangga yang membantu. Jadi saya mencoba bagaimana saya membagi waktu kepada putri saya. Jadi, sehingga dia tahu juga lingkungan kerja saya seperti apa, jadi nggak kaget gitu, nggak berontak. Ya, itulah yang mungkin ibu bisa sampaikan. Sebenarnya tidak salah sih, tidak salah kalau babysitter itu ada di dalam kehidupan rumah tangga, itu tidak salah. Mungkin dia hanya sekedar membantu, contohnya ya. Contohnya anak-anak yang masih kecil, masih bayi atau apa gitu kan, nggak mungkin kalau tidak ada bantu asisten rumah tangga atau babysitter, tolong dibantu ke sana atau dia mencuci pakaiannya atau apa ya, itu sangat riskan juga dilakukan pada saat si orang tua atau mamanya merawat dan menjaga bayinya kan. Jadi perlu ada asisten atau babysitter lah seperti itu. Berarti tidak masalah ya tentang Ya tidak masalah. Asal dia tahu cara mengontrol anaknya gitu, memantau ya. Artinya walaupun ada babysitter, orang tua tetap harus menjadi pendamping yang baik juga. Iya betul. Ya baik Bu, pertanyaan selanjutnya, ada berapa banyak sih Bu macam-macam pola pengasuhan itu, dan apa saja yang menjadi baseline kebutuhan orang tua untuk dalam menerapkan pola asuh itu? Oke baik. Ada beberapa pola asuh dari orang tua terhadap anak itu ada 3 ya. Sebenarnya kalau lagi baca itu ada 3 ya. Pertama adalah pola asuh yang secara otoriter ya. Kemudian yang kedua pola asuh yang secara demokratis. Yang ketiga secara permisif. Nah, kalau pola asuh yang secara otoriter tentu adalah pola asuh yang membiasakan kepada anak dengan cara menekannya, cara berupaya supaya anak itu nurut dan hanya patuh dan mendengarkan apa kata orang tuanya saja, ya dengan bentuk kekerasan atau apapun bentuknya itu patuh sama orang tua saja, yang mengikuti apa maunya orang tua tanpa harus mendengarkan dan memperhatikan keinginan si anak. Nah, kalau dikatakan untuk pola asuh yang secara demokratis, tentu ini adalah memberikan kebebasan kepada anak gitu, tetapi dengan penuh tanggung jawab. Jadi diberikan kebebasan pada anak melakukan apa saja, diberikan kebebasan, tapi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah permisif, ya, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini diberikan kebebasan, pola asuh yang diberikan kebebasan kepada anak, tetapi ya dia itu melanggar aturan gitu. Diberikan kebebasan tetapi dia tidak memanfaatkan kebebasan itu sebagai pola asuh
tapi dia malah justru sebaliknya mengikuti aturan-aturan yang tidak sepantasnya, semaunya anaknya aja. Nah itu hal yang menurut saya salah ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Bung Herwin kan sudah rumah tangga ya, rumah tangga. Sebenarnya kalau menurut 3 pola asuh ini, Bang Herwin senangnya yang mana nih, kalau dari 3 pola asuh? Ini kebetulan saya belum punya anak juga, tapi jika suatu saat saya dikasih dengan anak, saya pasti memilih menjadi pola asuh yang demokrasi. Masa? Iya. Di mana kok? Karena menurut saya memberi kebebasan itu wajib. Oke. Tapi tetap kita bisa mengontrol juga. Mengontrol dalam hal apa ini? Kalau nanti ya mudah-mudahan insya Allah puji Tuhan kalau dikasih titipannya segera gitu ya Bang Herwin, pengennya Bang Herwin secara demokratis itu memberikan kebebasan dalam hal apa ini? Yang pertama mungkin dalam pergaulan, tapi tetap kita mengontrol, tapi tetap kita pendekatannya dia mau keluar bagaimana kita tetap izinin, tapi dalam tanda kutip pengawasan. Masa sih? Iya Bu, kalau nanti saya jadi orang tua, saya akan memberikan pola asuh yang demokratis. Gimana tuh pola asuh gimana nih? Saya akan memberikan kebebasan pada anak saya, tapi tetap dalam tanda kutip pemantauan saya. Monitor lah ya, Iya, monitor gitu ya, jangan terlalu mengutang yang nggak Jangan bagus terlalu juga ya. Jadi kerjasama dengan istri gitu Iya. ya, tidak hanya bapaknya saja ya yang monitor kan seperti itu. Kalau Bang Fikri nanti kan rencananya sudah mau dekat atau gimana nih? Ya, ini masih jauh sih. Masih jauh ya, ya. Tapi sudah ada lah ya. Sudah ada planning. Ada punya plan yang mudah-mudahan segera ya, Bang ya. Oke. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya, ada 3 pola asuh. 3 pola asuh itulah yang memang ada di dunia orang tua ya. Tapi yang paling inti adalah bagaimana kita memberikan pola asuh secara demokratis ya, memberikan kebebasan tetapi dia harus bertanggung jawab. Itu yang paling utama. Tidak mengekang dan tidak terlalu memberikan tekanan ya, ataupun memberikan kebebasan tapi dia tidak tanggung jawab. Tapi pola demokrasi yang paling tepat ya. Ya, Kalau kita dari pola otoriter kan membatasi anak dalam berekspresi. iya menekan gitu. Nggak boleh berteman ini, tidak boleh berteman itu, tidak boleh keluar rumah ya. Gitu. Perkembangannya juga bagus ya. Iya. Nah, itu apakah budaya juga berpengaruh terhadap pola asuh dalam orang tua? Yang mana gitu, budaya pola asuh dari orang tua ke anak itu maksudnya? Iya, betul. Oke. Ya sebenarnya budaya itu kan hal yang kebiasaan ya. Jadi pola asuh yang diberikan anak tentu anak itu tumbuh kembang mentalnya bagus, mandiri, tanggung jawab. Tentu dia melihat dengan komunikasi yang terjadi di lingkungannya, di rumah tangga orang tuanya, ya kan, di keluarganya. Karena antara anak, suami, istri itu ada di dalam rumah, ya kan, di dalam rumah. Nah, anak itu melihat komunikasi hubungan harmonis antara papa dan mamanya, dia melihat setiap hari dong, ya kan, harmonisnya seperti apa, berantemnya seperti apa. Jadi jangan sekali-sekali kalau kita berantem dilihat sama anak gitu, supaya apa? Supaya anak itu tidak terpikir merasa terganggu gitu, mentalnya, psikologinya jadi terganggu. Ini orang tua saya kok berantem mulu, katanya kayak gitu. Ada tekanan Iya, ya. merasa tekanan gitu. Jadi dia keluar rasanya gimana gitu, merasa terasing gitu kan, merasa ketakutan gitu. Jadi timbulkanlah rasa cinta sayang itu di depan anak kita gitu. Kalau mau ribut-ribut kecil ya, itulah berbicara berdua dulu deh di kamar atau bagaimana. Jangan sampai si anak mengetahui konflik-konflik yang seharusnya tidak pantas diperlihatkan atau diperdengarkan sama anak kita. Jadi budaya-budaya kebiasaan yang bagus itu yang kita munculkan. Oke. Itu menarik sekali jawabannya. Iya, begitulah. Lalu bagaimana cara orang tua mengasuh anaknya apabila anaknya ini kritis dalam masa pertumbuhannya, cenderung perasaan. Kira-kira bagaimana orang tua dalam mengasuh tapi tetap mengedepankan dunia
ke anak-anaknya ini supaya tidak dipaksakan, kan ada juga memaksakan anaknya supaya terlihat dewasa, padahal ini emang masa anaknya bermain tapi disuruh belajar terus. Oh iya ya, biasa seperti itu ya, keinginan cita-cita harapan orang tua kan selalu ingin anaknya tuh bagus ya, nomor satu, juara terus prestasi gitu kan, pengennya alaminya seperti itu ya. Kalau ibu punya anak pengennya anak ibu satu-satunya, apalagi satu-satunya pengennya di juara satu terus, prestasinya bagus, di bidang seni bagus, semuanya bagus gitu. Tetapi kita tidak bisa menekan anak seperti itu. Biarkanlah kita mengikuti alur mainnya anak-anak kita. Semampunya mana kita bisa dampingi. Kalau dia mampu untuk mencapai prestasi, kita support. Misalnya dia pengennya di dunia musik, ya. Anak saya senang musik, ya, main gitar. Nah, lalu dia mencoba untuk mainkan itu di setiap sore. Nggak salah dong saya untuk memberikan lesnya, ya kan, memberi waktu dia untuk bermain lebih leluasa di main gitarnya gitu. Tetapi kalau kita tidak mensupport dia, ya, tidak mensupport dia atau membatasi, aduh kamu jangan main gitar lah, main keyboard aja atau main piano, itu piano lebih bagus daripada gitar kan, contohnya itu kan salah. Jadi kita tidak usah menyampaikan seperti itu baiknya. Kalau kamu suka gitar, gimana kalau kamu mama lesin juga keyboard supaya nanti bisa seimbang nih kayak gitu. Kalau dia oke, kita jalan. Tapi kalau nggak oke, jangan dipaksain. Contoh anak lagi, ada anak yang suka dengan matematika, ya. Yang satu dia hanya senang dengan pelajaran seni, ya. Kita menuntut anak untuk belajar matematika lebih kencang supaya nanti bisa masuk ini, masuk itu, masuk segala macam. Tetapi dia lebih cinta di seni. Kenapa kita harus memaksakan anak untuk masuk di dunia matematika? Ya kan, biasa kan anak takut dengan matematika. Dan pola pikir orang tua itu berpikir kalau yang anak-anak pintar matematika bisa masuk A1 ceritanya, IPA gitu ya. Kalau yang di sosial berarti aduh ini pelajaran sejarah, ya, geografi kayak gitu. Nah, jadi jangan kita memaksakan keinginan dan harapan anak-anak kita. Kita support aja sesuai dengan arah dan air mengalir saja. Air mengalir. Artinya kan setiap anak juga punya bakat yang berbeda. Iya betul. Nggak bisa dipaksakan harus mengikuti kemauan orang tua juga. Betul. Kalau kita lihat kan dari tadi ini kita hanya berbicara tentang keluarga yang kelihatan adem-adem air main juga harmonis saja. Kira-kira kalau untuk anak-anak yang di dalam keluarganya ini kurang harmonis atau broken home, bagaimana nih orang tua mengambil sikap untuk pola asuh anaknya supaya anaknya ini tidak kena mental terhadap perceraian kedua orang tuanya? Oke. Ya, kalau broken home ini kan salah satu penyebabnya yaitu karena apa ya? Karena hubungan orang tua, mungkin salah satu dari orang tua kita ya, misalnya contoh papahnya atau mamanya yang sering jarang di rumah, ya, kesibukan atau bagaimana kita tidak tahu ya. Kemudian berhari-hari berlarut terus melakukan pertengkaran terus di rumah, ya, mental juga yang terganggu. Kemudian ada juga yang salah satu dari keluarga itu meninggal dunia, itu kan termasuk juga ya dalam kontak yang tidak nyaman ya. Tetapi di sini yang Ibu perlu sampaikan, kita mau menghindari broken home ini adalah bagaimana orang tua bisa menciptakan keharmonisan. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya salah satu suami yang sering meninggalkan saya karena tugas, tapi bukan karena hal yang lain. Tapi tugas saya sebagai istri dan putri saya adalah hanya cukup mensupport dan mendoakan, mendampingi dia, mengantar dia kalau berangkat dan menyambut dia pada saat dia pulang. Nah, itu salah satu adalah bentuk-bentuk keharmonisan yang mungkin bisa diciptakan di dalam rumah tangga. Jadi kita hindarilah salah satu kegiatan-kegiatan yang negatif ya, kegiatan negatif. Kita munculkan mental yang kuat kepada anak dengan cara yaitu tunjukkanlah orang tua dengan keharmonisan. Kalau mengalami broken home, saya rasa kita tidak perlu larut dengan hal itu karena nanti merugikan diri sendiri juga ya, merugikan diri sendiri. Tapi kalau yang anak yang broken home, kita support bagaimana caranya supaya dia bisa bertahan dan kemudian bagaimana mentalnya bisa kuat dan mandiri dan bertanggung jawab. Menurut saya seperti itu. Berarti orang tua yang mungkin dalam tanda kutip sudah gagal dalam rumah tangga
artinya jangan berputus asa Bu ya. Mm-mm. Mereka masih tetap bisa mewujudkan keluarga Iya. yang harmonis, keluarga kecil mereka yang harmonis bersama anaknya Bu ya. Betul, betul. Karena kan juga ada kasus juga Mm-mm. udah pisah sama pasangannya, tapi justru melampiaskan kekesalan kepada pasangannya ini ke anaknya. Iya, Bu. benar. Ada Sering juga banget, seperti sering itu. banget, sering banget ya. Sering kali juga terjadi seperti itu, konflik antara suami dan istri, tapi amarahnya ke anak jadinya ya. Pelampiasan emosionalnya bisa lari ke anak juga. Nah itu supaya dihindari. Betul, Bu. Jadi harus buat orang tua yang sedang nonton ini mungkin jangan putus asa, Ciptakan ciptakan harmonisan. harmonisan walaupun dengan keluarga kecilnya Bu ya. Ya, betul. Selanjutnya Bu, kita udah di penghujung acara Bu, banyak sekali yang kita kupas di sini. Tentunya semua isinya sangat menarik Bu ya. Iya betul. Oke, sekarang boleh saya minta Ibu untuk memberikan closing statement untuk kegiatan kita pada siang hari itu. Oke, baik. Mungkin closing statement saya adalah kita harus mengucap syukur dengan keadaan apapun yang terjadi sama kita dan ciptakanlah harmonisan itu paling tidak dalam Baik Bu, ini kita harus tetap menyatakan sendiri. Iya, dan selalu bersyukur sama apa yang diberikan Tuhan kan. Baik, kita sudah mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Karena kita sudah di penghujung acara, tentunya akan ada kesimpulan-kesimpulan yang akan disampaikan pada step akhir ini. Kesimpulannya adalah untuk para orang tua atau yang ingin menikah, pelajarilah dulu tentang pola pengasuhan anak supaya apa? Supaya kalian akan tidak bingung ketika sudah punya pola pengembangan siapa yang akan dilakukan kepada anak dan keluarga kalian. Tentunya juga untuk orang tua yang sudah punya anak, kalian belum terlambat untuk mempelajari tentang pola pengasuhan anak ini. Terutama dalam pola pengasuhan anak ini yang terpenting adalah pendampingan kepada anak dia sejak bayi hingga dewasa. Artinya walaupun anak sudah dewasa, orang tua tetap harus menjadi kontrol terhadap anak, jangan sampai dibiarkan hanya karena dia udah dewasa, udah bisa bertanggung jawab sendiri lalu dilepas gitu ya. Ini juga tidak bagus karena bisa beralih ke hal-hal yang menyimpang di luar sana. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Karena kita sudah di penghujung acara, maka saya kembalikan kepada host Bang Alim. Saya kembalikan kembali kepada Bang Alim. Baik, terima kasih Bang Fikri, terima kasih Bu Sere atas ilmu pengetahuan yang sangat berharga yang disampaikan dalam obras kita ini. Semoga video ini juga banyak ditonton oleh masyarakat khususnya Indonesia dan dapat mengalirkan nuansa positif bagi masing-masing individu Dan keluarga ya. dan keluarga. Mungkin sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.